5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, cermati nih percakapan Lani dan Dayu berikut ini. Nah, di sini ada percakapan antara Lani dan Dayu. Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal. Lalu bagaimana pendapat mereka, Lani? Tanya Dayu. Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal, apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri, jelas Lani. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Lanjut Lani lagi adik-adik. Nah, itu tadi ya percakapan antara Lani dan Dayu. Mari adik-adik kita memakai atau membeli apapun produk Indonesia ya, made in Indonesia ya. Karena apa? Di situ kita akan membantu perekonomian orang-orang Indonesia yang membuka usaha. Nah, adik-adik di sini ada bacaan yang berjudul Perkumpulan Petani Pemakai Air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita pasti berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti kita itu membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang bergabung dalam sebuah organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air atau yang dikenal dengan P3A. Ya, setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan untuk membentuk organisasi P3A. Nah, pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air itu harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Nah, selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Nah, organisasi petani pemakai air atau P3A
itu bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi para petani yang tergabung yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Nah, organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Nah, organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama itu dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Nah, dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian ya dan sebagainya tentunya, maupun dalam upaya pemasarannya. Nah, selain itu organisasi ini tuh juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Nah, ini tadi ya tentang organisasi petani pemakai air atau P3A. Adik-adik, organisasi P3A ini merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mengapa disebut budaya? Karena di dalamnya itu terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, sekarang adik-adik coba kalian lakukan identifikasi nih terhadap bentuk keragaman yang kamu temukan pada bacaan di atas. Berilah penjelasan untuk setiap keragaman yang kita temukan. Contohnya adalah sebagai berikut ini ya adik-adik ya, dari bacaan tadi. Di sini bentuk-bentuk keragaman yang kita temukan dari bacaan. Yang pertama adalah organisasi P3A itu dibentuk oleh petani itu sendiri ya. Nah, berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi ada keberagaman di sini. Lalu yang kedua, organisasi P3A ini tidak tergantung pada pihak luar ya, berkembang secara perlahan dan bertahap dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan anggotanya. Artinya organisasi ini terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Berarti terjadi keragaman dalam hal kemampuan di sini. Yang ketiga adalah anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Nah, di sini berarti organisasi ini terdiri dari orang-orang yang memiliki wawasan yang berbeda-beda. Berarti bentuk keragamannya adalah wawasan yang berbeda-beda. Lalu berikutnya yang keempat ya, bentuk keragaman yang ada dalam bacaan itu adalah organisasi P3A ini bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Nah, dari sini berarti organisasi ini tuh terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah yang berbeda-beda, yang memiliki pendapat atau aspirasi yang berbeda-beda. Lalu yang kelima, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha yang menyediakan sarana produksi pertanian maupun upaya pemasaran. Nah, artinya di sini petani-petani ini memiliki keterampilan yang berbeda-beda juga. Jadi ada bentuk-bentuk keragaman. Nah, adik-adik, dengan adanya P3A itu diharapkan masyarakat petani ini dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri.
Menurut pendapatmu nih, hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Nah, yang bisa bisa didapatkan, misalnya di sini adalah petani itu akan mendapatkan kemampuan mengembangkan potensi, motivasi dan keadaan dirinya. Lalu masyarakat itu akan memiliki keterampilan ya, bisa merencanakan, bisa melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan dan mandiri. Jadi dengan adanya pembangunan sosial budaya, tentunya ada pengaruh positif yang diterima oleh masyarakat. Adik-adik yang hebat, cari tahu nih salah satu organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerah kalian masing-masing. Nah, kalian bisa mencari tahu secara singkat berdirinya organisasi tersebut, lalu manfaatnya apa ya. Kalian bisa juga cari melalui internet. Ini contoh dari Kak Citra, itu adalah salah satu organisasi yang sering ada di masyarakat, yaitu Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini adalah organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang ya, atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat. Terutama untuk Karang Taruna ini adalah generasi muda di wilayah desa, kelurahan, terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan. Nah, biasanya Karang Taruna ini ada ya di setiap wilayah desa. Kalau kalian tinggal di desa ya, itu ada isinya anak-anak muda, mereka berkumpul membuat organisasi ini ya. Misalnya di sini ada Karang Taruna Sinar Mega RW 4 Desa Lumbir. Nah, lahirnya pada tanggal 26 September tahun 1990 Karang Taruna ini terbentuknya. Nah, ini merupakan perwujudan semangat kepedulian generasi muda untuk mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat, terutama yang dihadapi oleh anak dan remaja di lingkungannya. Lalu di sini kalian juga harus menyebutkan apa sih manfaat dari Karang Taruna ini. Nah, misalnya ya di sini pertama, mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, lalu menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, dan lain sebagainya. Lalu bisa meningkatkan usaha ekonomi produktif untuk anak-anak muda atau untuk para remaja. Lalu menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda itu harus berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan. Lalu di sini manfaat Karang Taruna itu bisa menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal, dan aktif memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Karang Taruna ini memang mempunyai anggota yang sangat berpotensi di berbagai bidang. Nah, mungkin ya di dalam Karang Taruna itu ada yang mahir dalam bidang olahraga, bidang seni musik ya. Itu potensi-potensi besar yang bisa dikembangkan dalam kegiatan Karang Taruna. Itu contohnya ya. Kalian juga bisa mencari contoh-contoh yang lainnya. Nah, adik-adik, buatlah nih cetakan tangan kalian di selembar kertas dan gunting dengan rapi. Lalu tuliskan nih keterampilan yang kalian miliki. Contohnya memasak atau menulis, serta daerah asal kedua orang tua kalian. Nah, contohnya seperti ini nih ya adik-adik ya. Nanti kalian bisa contoh, lalu kalian bisa tempelkan di kertas karton ya. Lalu kalian jadikan satu dengan teman-teman kalian. Yang misalnya seperti ini nih ya. Nama Beni, dari sukunya Batak, keterampilannya apa? Menulis. Nah, ini adalah
cap tangan Beni misalnya ya. Lalu namanya Siti, sukunya Jawa, keterampilannya menyanyi. Nah, ini cap tangan teman-temanmu. Lalu kalian tuliskan namanya, suku atau asal daerahnya, dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, adik-adik, dari cap tangan ini ya, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan ini nih ya. Pasti pertanyaan ini jawabannya berbeda-beda, karena kan tentunya informasi teman-teman kalian itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin banyak dari Pulau Jawa misalnya ya. Kalian bisa menjawab ini, misalnya berapa orang teman yang memiliki keterampilan yang sama denganmu. Nah, kalian hitung nih yang keterampilannya misalnya yang suka menyanyi. Nah, ada berapa orang. Nah, apa manfaat dari memiliki teman yang keterampilannya sama? Nah, mungkin bisa berlatih bersama-sama. Apa manfaat dari memiliki teman yang keterampilannya berbeda? Nah, dapat belajar keterampilan yang lain ya. Berapa orang temanmu yang berasal dari daerah yang sama denganmu? Nah, bisa kalian hitung juga. Lalu berapa di sini orang yang atau teman yang berbeda daerah dengan kalian? Nah, kalian hitung juga berdasarkan tadi cap tangan tadi ya. Nah, apa manfaat dari memiliki teman yang berasal dari daerah yang sama? Nah, di sini kita bisa saling berbagi pengalaman ya. Lalu apa manfaat dari memiliki teman yang berasal dari daerah yang berbeda? Nah, kita kalau memiliki teman dari daerah yang berbeda, kita itu dapat mengetahui keragaman budaya daerah lainnya. Nah, kalian bisa tarik kesimpulan nih. Keragaman merupakan hal yang indah karena dengan keberagaman kita dapat mempelajari budaya atau kebiasaan dari orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Nah, adik-adik yang hebat, organisasi, kembali lagi ya ke organisasi P3A tadi, itu terdiri atas para petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Nah, para petani tersebut dapat berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang memperoleh air dari jaringan irigasi, serta petani pemakai air irigasi lainnya. Nah, keragaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Nah, adik-adik, sebagaimana yang tertera dalam bacaan tadi ya, organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini justru akan memperkuat keberadaan organisasi tersebut, terutama dalam menghadapi masalah dan tantangan-tantangan baru. Adik-adik yang hebat, mari kita coba berlatih bekerja sama dalam kelompok nih. Nah, kalian bersama 3 teman kalian membuat tim kreatif yang akan membuat sebuah iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Nah, kalian akan membuat iklan layanan masyarakat lagi nih ya adik-adik ya. Apa sajakah yang kamu butuhkan dalam pembuatan iklan ini? Nah, istilah peta pikiran berikut ini dengan menentukan siapa yang bertanggung jawab ya, lalu siapa yang mengerjakan setiap bagian yang dimaksud. Nah, adik-adik kalian nanti harus membuat peta pikiran sesuai contoh dari Kak Citra nih. Misalnya di sini, mulailah menentukan judul iklannya dulu. Ya, yang dibutuhkan dalam iklan itu tuh jumlah pemerannya ada berapa? Lalu karakter atau tokoh penampilan fisiknya seperti apa? Nah, setelah itu kalian buat sketsa gambar berdasarkan naskah, lalu buat naskah iklannya ya. Lalu baru kalau naskah iklannya sudah jadi, kalian bisa praktekkan bersama dengan teman-teman kalian. Nah, ceritanya kalian ini menjadi sutradara iklan ya, iklan layanan masyarakat.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.